Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Insyaallah sampai dengan hari ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in. Ayah bunda, abang kakak semua, jumpa lagi di podcast Masjid Agung Al-Azhar. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Nah, jumpa lagi kita dengan Ustadz Sobah, Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana William? Sehat? Sehat, Ustadz. Sehat terus dan masih puasa insya Allah nih. Alhamdulillah. Hari Belum berapa oke, ini kita? Wah, berapa Ustadz ya? Saya nggak hafal. Hari 14 ya? 14. Alhamdulillah. Nggak berasa Ustadz ya. Ini bulan Ramadan ini kan kita akan bahas tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran Ustadz ya. Betul. Kira-kira kenapa Ustadz bulan Ramadan disebut sebagai bulannya Quran gitu, Syahrul Quran? Ya, itu sesuai dengan Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, wa bayyinat minal huda, dan penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaknya berpuasa di bulan itu. Maka bulan itu disebut dengan Syahrul Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan Ustaz, Rasul tuh menerima wahyu secara bertahap ya berarti ya? Iya. Jadi ada kajian berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Jadi turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu satu peristiwa yang disebut dengan turun pada saat Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian dari langit dunia diturunkan bertahap oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sejak mendapatkan wahyu yang pertama sampai kemudian wahyu yang terakhir, sehingga nanti secara keseluruhan adalah wahyu itu disebut dengan Al-Qur'anil Karim itu. Dan itu kok ada dua klasifikasi tuh? Ada ayat Makkiyah, ada juga ayat Madinah. Itu kira-kira bedanya apa Ustaz? Jadi ayat-ayat yang turun itu ada yang diturunkan tatkala Rasulullah masih di Mekah, yaitu sebelum peristiwa hijrah. Nah, ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah diutus di usia 40 sampai kemudian 10 tahun berikutnya hijrah, ayat-ayat itu yang turun di Mekah itu dinamakan dengan ayat-ayat Makkiyah, yang ciri khasnya lebih pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pondasi keimanan, pondasi akidah bagi umat manusia. Nah, baru kemudian nanti setelah hijrah, ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah sampai meninggal wafat baginda Rasulullah itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Oh, jadi perbedaannya itu dari tempat turunnya dan juga ada klasifikasi beda saja ya. Kalau di Makkiyah itu lebih banyak tentang akidah. Yang tentang Madaniyah, yang ayat-ayat yang Madaniyah itu banyak berkaitan dengan syariah. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan arkanul Islam, berkaitan dengan syariah. Sedangkan yang terkait dengan akidah, berkaitan dengan
arkanul iman, nah itu diturunkan lebih awal kepada baginda Rasulullah sebelum peristiwa hijrah. Dan di bulan Ramadan ini kan orang tuh pasti mencari malam Lailatul Qadar tuh, Ustaz. Nah, berarti kan ini kira-kira gimana, Ustaz? Iya, ini sejalan dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran itu diturunkan, inna anzalnahu, kami Allah menurunkannya fi Lailatul Qadar. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang istimewa, malam penentuan, malam yang sangat istimewa. Karena dengan turunnya Al-Quran itulah petunjuk itu diturunkan untuk seluruh manusia. Bahkan sebagai peringatan dari turunnya Lailatul Qadar itu, tahun-tahun berikutnya setiap Ramadan itu ada peristiwa yang diulang kembali, walaupun Al-Qur'annya sudah turun semua. Bahkan hari ini di malam Ramadan itu hanya saja dirahasiakan, dan hadis-hadis Rasulullah tidak secara tegas menjelaskan bahwa malam itu adalah malam keberapa, itu nggak jelas. Tapi dikasih tanda-tanda supaya manusia tetap berupaya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, bahwa di malam itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu keberuntungan yang khairun min alfi syahr. Sehingga kalau malam itu dia sedang membaca Al-Quran, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran selama alfu syahr, 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Kalau saat itu dia sedang beribadah, umpamanya sholat malam, maka itu sama dengan begitu digambarkan kebaikannya itu seperti kebaikan-kebaikan yang dijalankan sekian lamanya, 1000 bulan. Bayangkan itu. Nah, dan oleh karenanya semua orang menginginkan untuk mendapatkannya. Nah, tentu ibadah tidak hanya di malam Lailatul Qadar itu saja. Ya, jangan kemudian apalagi kita nggak tahu persis malam Lailatul Qadar itu malam keberapa, kita nggak tahu. Nah, jangan hanya beribadah tekun itu hanya pada waktu ada Lailatul Qadar saja. Nah, tapi di luar itu yakin dia mendapatkan, saya sudah dapatkan, maka setelah itu nggak ibadah, tidak begitu. Nah, ketaatan kepada Allah itu bahkan tidak peduli di malam apa saja, di siang apa, bahkan bisa siang, bisa malam, bisa kapan saja, hari apa saja, bahkan di luar Ramadan pun tetap melakukan ibadah-ibadah dengan sebaik-baik. Ya, kalau orang tahu Lailatul Qadar turunnya kapan, Ustaz, mungkin cuma tanggal itu Masjid Bakar. Itu saja. Nanti B-nya. Tetapi berkaitan dengan beribadah kepada Allah, ini adalah semacam sugesti kepada kita untuk beribadah dengan tekun. Tapi lagi-lagi kita ibadah itu kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu sepenuhnya tulus hanya kepada Allah, untuk kepentingan Allah saja, dimurnikan, ikhlas lillahi ta'ala. Dan selain itu, Ustaz, kan di Qurannya ada ayat Quraniyah dan juga ada ayat Kauniyah. Nah, ini apa beda itu, Ustaz? Iya. Ayat itu tanda. Nah, kalaulah di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat, ya. Di dalam Al-Fatihah ada sekian ayat, dalam Al-Baqarah ada sekian ayat. Diistilahkan dengan ayat. Ayat itu merupakan apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Ya, bahwa Al-Baqarah terdiri dari sekian ayat. Nah, ada istilah ayat Al-Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Tetapi ada juga ayat yang disebut dengan ayat kauniyah.
yaitu tanda-tanda alam. Ya, tanda-tanda alam. Air, pohon, udara, langit, apalagi bintang, burung, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu, bunga dan lain sebagainya, itu adalah tanda-tanda ayat dalam bahasa Arabnya. Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda. Oleh karenanya kita disuruh untuk mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam raya ini, tetapi kita juga disuruh untuk membaca tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau yang ayat Al-Qur'aniyah itu turun dalam bentuknya yaitu wahyu Al-Qur'anul Karim, sedangkan ayat yang kauniyah itu diciptakan oleh Allah dalam berupa fenomena-fenomena alam yang kita disuruh untuk melihat, mempelajari sampai kemudian muncullah ilmu-ilmu untuk memakmurkan bumi, memakmurkan dunia ini. Berarti dalam bahasa Arab tuh ayat tuh bukan cuma ayat satu ayat itu, tapi juga tanda-tanda kuasa Allah. Tanda-tanda. Nah, keduanya adalah sebuah kesatuan. Ayat Al-Qur'aniyah dan ayat Al-Kauniyah ini dipadukan sedemikian rupa sehingga ketika orang mengetahui ilmu tentang air umpamanya, air ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam ayat Al-Qur'aniyah. Ketika seseorang ini dengan melalui ilmunya mengetahui tentang ayat Allah di alam berupa batu umpamanya, sampai kemudian batu ini dihancurkan menjadi semen umpamanya. Semen ini dibuat untuk membangun gedung atau membuat lalu gedung itu dimanfaatkan untuk kantor, untuk ada kegiatan, maka kemudian bagaimana berkegiatan disesuaikan dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah makna hudan. Jadi petunjuk bagi manusia dalam rangka meramaikan, memakmurkan bumi ini, membangun bumi ini melalui Al-Qur'an. Jadi manusia tidak cukup hanya dengan ayat Al-Kauniyah, tetapi dibutuhkanlah ayat Al-Qur'aniyah yang ada di dalam Al-Qur'an itu supaya menjadi petunjuk, kemudian supaya menjadi penjelas bagi kehidupan. Masya Allah, makanya Allah bilang afala taqilun, afala tubsirun, untuk berpikir berkaitan dengan fenomena alam. Nah, tetapi juga perlu berpikir tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu, sehingga muncullah dalam kajian ada ilmu tafsir, ada kemudian ilmu fikih, ada kemudian ilmu usul fikih, ada kemudian ilmu kalam, dan begitu seterusnya ilmu-ilmu dalam keislaman. Ada al-ulum al-islamiyah, ada al-ulum al-kauniyah. Itu. Dan ini kan yang paling penting adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran saja. Betul. Kira-kira yang bisa contoh dari Rasulullah, gimana cara berinteraksi dengan Al-Quran, dan gimana juga cara kita apakah bisa mengikuti dengan Rasulullah itu, Ustaz? Iya, Masya Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kecerdasan yang luar biasa ketika menerima setiap wahyu, ayat-ayat yang diturunkan itu kemudian oleh malaikat dibacakan oleh malaikat Jibril, dibacakan kepada baginda Rasulullah, dan berikutnya kemudian beliau mampu untuk melafalkan, mampu untuk menghafalkannya, mampu mengenal. Dan kemudian bahkan di setiap Ramadan diulang di depan tadarus, kemudian terkenal sekarang dengan istilah tadarus Al-Quran itu, Rasulullah membaca yang sudah dihafal itu, tentu tidak ada mushafnya, sudah dihafalnya itu, untuk diulang pembacaannya itu di depan malaikat Jibril, membacakannya, membaca ulang, membaca ini sampai tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, terkait dengan ini maka
kita juga kalau berupaya dalam mendekati Al-Quran, berupaya dengan juga dengan cara kita. Nah, kita membacanya, sudah ada teksnya pun, menghafalnya pun susah. Bahkan hurufnya pun berbeda dengan huruf Latin kan. Ini bahasanya pun bahasa Arab. Nah, kita masyarakat Indonesia, alhamdulillah, insya Allah masyarakat Muslim yang kategori buta huruf Al-Quran ini sudah semakin kecil jumlahnya, ya, karena upaya untuk mempelajari. Maka dekatilah Al-Quran dengan paling awal adalah berupaya untuk membacanya, yang disebut dengan tilawah. Tilawah yaitu upaya untuk mengenal huruf, untuk bisa membacanya, ya, sampai kemudian bisa memperbaiki bacaannya, yang disebut dengan tahsin, ya, memperbaikinya. Nah, kalau sudah bagus bacaannya, ya, dari sisi tajwidnya bagus, dari sisi makhrajnya, bagaimana huruf itu keluar sesuai dengan yang asli dari huruf-huruf Arab itu bisa mengeluar. Kemudian setelah diperbaiki begitu, berupaya untuk menghafalkannya. Menghafalkannya satu surat, mungkin juz amma, kemudian berikutnya dan berikutnya menghafal Al-Quran. Nah, setelah mendekati Al-Quran dengan cara membaca, memperbaiki bacaan, kemudian menghafalnya yang disebut dengan tilawah itu, maka Al-Quran terus harus didekati lebih dalam lagi. Melalui apa? Dengan cara memahaminya. Memahaminya, yaitu dimulai dari tahu artinya. Setiap kata-kata dari tulisan dari ayat Al-Quran itu, mengerti terjemahnya apa. Tidak hanya cukup dengan terjemahnya apa, tetapi berupaya untuk mengetahui maknanya, tafsirnya apa. Berikutnya setelah tafsir ini direnungkan, ditadaburi. Ini sudah saya amalkan atau belum? Ini ayat seberapa saya melaksanakan atau belum? Kalau belum, apa yang saya laksanakan? Nah, ini tadabbur, berupaya untuk mentadaburi, meresapinya di dalam. Kalau tafsir itu di dalam akal, pikiran, ilmu, kemudian direnungkan ini. Baru kemudian mendekati Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran di dalam aktivitas, di dalam kegiatan, di dalam amal perbuatan kita. Kita berada dalam bimbingan Al-Quran. Nah, ini kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya. Nah, Ramadan ini ada yang dengan cara tilawah itu, ada yang menghatamkan 2 kali, sekali, 3 kali, 4 kali. Nah, ini tilawah. Tapi di samping itu ada tadarus. Nah, membaca dengan teman-teman, nanti ada yang salah dikoreksi, tadarus. Kemudian ada yang berupaya melakukan kajian-kajian Al-Quran. Oh, berarti beda ya, Ustaz, kalau tadarus tuh kita mempelajarinya ya? Ya, berupaya sudah tidak saja membaca, tapi membaca kemudian sambil mempelajarinya. Kalau tilawah cuma baca aja. Hanya membaca saja. Kalau tadabbur pakai hati. Tadabbur nanti dimasukkan ke dalam hati sebagai renungan, perhatian pada ayat ini, apa yang ditekankan, apa yang bisa saya lakukan, kenapa saya belum bisa melakukan, kenapa saya kok masih begini, bagaimana seharusnya, supaya cocok dengan ayat ini bagaimana. Itu tadi. Berarti kalau orang kemana-mana bawa handphone bisa teleponan, bisa foto, bisa transfer, kemana-mana bawa Quran, bisa apa kira-kira? Umpamanya bisa dengan cara setiap hari baca Al-Quran. Dan bahkan kemudian bagaimana perilaku kita sejalan dengan isi kandungan dari Al-Quran. Akhlakul Quran saja. Akhlakul Quran. Sebagaimana Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah, dijawab khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sesuai sejalan dengan Al-Quran. Insyaallah, Ustaz. Dan juga ini menarik, Ustaz. Kenapa Al-Fatihah itu sebagai umul kitab? Kenapa nggak
sebagai bapaknya kitab gitu, ibunya kitab. Ya, istilah ya, itu ummul kitab itu istilah. Itu dimaksudkan induk. Ibu, pusat itu Ya, ada beberapa peristilah itu ummah. Nah, itu dari kata juga itu ummah, itu menjadi pusat. Jadi apa namanya ummah Islamiyah itu keseluruhan dari umat itu kaum Islam ini ummah. Induk pusat. Jadi Al-Quran secara keseluruhannya itu intinya, induknya, ya, ibunya ada di dalam Al-Fatihah. Ya, karena di dalam Al-Fatihah itu mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah. Jadi lengkap di sini. Hanya tentu saja tidak cukup hanya Al-Fatihah yang kita hafal, yang kita baca, yang kita pahami. Berikutnya ada rincian-rincian lagi yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan syariah, yang berkaitan dengan akhlak. Nah, nanti ada perincian-perincian lagi yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan dagang, yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial. Nanti ada rincian-rincian lagi berikutnya. Masya Allah. Jadi emang kalau induk tuh emang pusatnya, tapi bukan berarti cuma itu doang yang dihafal. Iya, ya jangan hanya pusatnya, ya, tapi kan ya, berupaya untuk lebih jauh lagi. Dan juga saat ini kita tuh bahas tentang pemahaman Quran, turunnya Quran, dan juga tadarus dan tilawah bedanya ini. Tapi ini yang sering kita lupakan, saat bagaimana ada pembaca Al-Quran, kayak apakah duduknya harus sila atau kaki boleh naik satu apa gimana, Ustaz? Ya, seharusnya setiap Muslim yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu menjaga adab, tata krama dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Umpamanya kita paham bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Ya, oleh karenanya ini adalah kitab suci, ini berasal dari Zat yang Maha Suci, ini diantarkan oleh malaikat yang suci, ini diturunkan kepada Nabi Rasul Muhammad yang juga suci, itu maka kita yang berupaya untuk memahaminya, membacanya, ya mulailah dengan mendekatinya dengan secara suci. Nah, maka hargailah Al-Quran itu, jangan sembarangan, ya. Maka para ulama menganjurkan agar kita memegang, membuka Al-Quran dalam kondisi suci. Apalagi ketika perempuan umpamanya junub nggak boleh, ya. Laki-laki atau perempuan ketika junub nggak boleh, ketika haid dan beberapa larangan ini. Dalam rangka apa? Menjaga kesucian Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah memegangnya, menyentuhnya, mempelajarinya kecuali dalam kondisi suci. Nah, tentu saja ketika kita belajar tentang Al-Quran dalam kondisi yang suci itu diharapkan kemudian kita mendapatkan setruman, ya, kita mendapatkan imbas dari kesucian Al-Quran itu. Bukankah kita mempelajari Al-Quran itu supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang bersih, baik fisiknya maupun pikirannya maupun juga hatinya. Oh, Masya Allah, Ustaz. Dan kan kalau orang sholat itu pasti kan ada bahasa suci kan ya, Ustaz? Kan berwudu dulu ya. Nah, kan Rasul bilang kalau di bulan Ramadan tuh kita mengencangkan ikat pinggang atau sarung untuk sholat malam dan bangun keluarganya. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Apa kayak udahlah sekalian tadarus, saya sholat malam sambil megang Quran sambil baca gitu sepanjang malam gitu? Ya, ada anjuran di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Nah, yang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian ada di warattilil qur'ana tartila. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan pelan-pelan. Apa janji Allah?
Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami, kata Allah, akan menurunkan kepada engkau qawlan saqila. Dalam tafsir, qawlan saqila yang dimaksud adalah wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, begitu bangun, sholat malam, di tengah malam, separuh malam, atau menambahinya lebih panjang lagi, setelah itu membaca Al-Quran, maka Allah akan turunkan berikutnya wahyu-wahyu berikutnya. Nah, kalau kita apa turun wahyu? Ya tentu saja tidak. Nah, Al-Quran sudah lengkap diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu turun apa? Ada inna sanulqi alaika qawlan saqila. Allah juga akan menurunkan kepada kita yang mau bangun malam kemudian membaca Al-Quran qawlan saqila. Bentuknya apa qawlan saqila? Kata-kata yang berat itu bisa jadi mungkin ilham. Ya, bisa jadi mungkin intuisi. Bisa jadi mungkin solusi. Yang tadinya di siang hari stres, yang tadinya di siang hari pusing, yang tadinya di siang hari berat, ada masalah hutang, masalah apa, keluarga, masalah kegiatan dan lain sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Nah, setelah membaca itu, Allah turunkan jawaban. Allah turunkan solusi. Nah, itulah qawlan saqila insyaallah. Maka dibaca di waktu tengah malam itu kita baca Al-Quran. Apalah lagi kalau kita baca di saat-saat di bulan Ramadan ini. Oh, makanya tadi Imam Syafi'i kalau saat malam itu doanya sama kayak nembak panah tepat sasaran ya Ustaz ya? Iya, seperti sasaran. Dan tadi kita udah bahas tentang ibadah untuk diri sendiri lah, memahami Quran, sholat malam, tadarus Quran gitu. Dan bulan Ramadan juga belum berbagi Ustaz ya. Selain berbagi makanan kan, apakah kayak kita gini bisa nggak berbagi Quran gitu? Kayak misalnya kita pengen nge-share nih, ayat Quran ini bagus loh, kita share di story. Apakah kita juga jadi pahala gitu Ustaz? Insya Allah kita berupaya untuk belajar, mempelajari, dan setelah itu ya berikutnya mengajarkan. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Setelah kamu mendapatkan ayat dari saya, dari aku, kata Rasulullah, maka balighu, sampaikan, dakwahkan, ajarkan kepada yang lain walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Apalah lagi kita hafal surat Al-Ikhlas, apalah lagi qul a'udzu birabbin nas, apalah ayat-ayat yang lain kita hafal. Maka tugas kita berikutnya upaya untuk menyebarkan, mengajarkan kebaikan-kebaikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sebisa. Caranya bagaimana? Macam-macam. Bisa jadi ada ayat dan terjemahnya di-share, bisa jadi ada kata-kata mutiara, kemudian kutipan Al-Quran disampaikan kepada yang lain. Bisa juga kita kumpulkan anak-anak yang belum bisa menghafal atau belajar Al-Quran, kita ajari ya di masjid kita, umpamanya ada tadarus Al-Quran, mereka yang ingin belajar bersama-sama dan lain sebagainya. Banyak hal yang intinya adalah Al-Quran harus kita bumikan. Al-Quran tidak boleh hanya di langit, tidak boleh hanya di ini, tapi harus diturunkan ke bumi, maksudnya diajarkan kepada setiap orang, kepada setiap manusia supaya mengenal Al-Quran, mengenal ayat-ayat Al-Quran, sehingga demikian ajaran petunjuk dari Al-Quran itu bisa masuk ke dalam pikiran, hati setiap manusia. Jadi menyempurnakan amalan Quran kita satunya adalah dengan membagikan membagikan ilmu yang kita punya, ya, bacaan mungkin bacaannya, pemahaman mungkin pemahamannya terhadap Al-Quran, di-share, dibagi, diajarkan kepada siapa-siapa yang mungkin dengan satu orang, kepada dua orang, kepada ini khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, di antaranya adalah memberikan manfaat dari apa yang kita pahami dari bacaan Al-Quran. Masya Allah Ustaz, ini kayaknya emang bulan Ramadan tuh bulannya Quran banget ya Ustaz. Temanya besar Quran gitu kan. Kira-kira
boleh Ustaz untuk nasihat kepada kami dan juga para jamaah nih, gimana nih cara biar Ramadan maksimal gitu. Baik, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, dan oleh karenanya, karena begitu besar keagungan Al-Quran ini, kitab suci yang luar biasa ini, maka setiap muslim berupaya untuk mengkajinya, berupaya untuk membacanya. Bahkan tidak cukup hanya dengan cara membaca, dalam arti membaca teksnya sampai hatam sekali dua kali, tapi upayakanlah di bulan yang suci ini kita upaya untuk memahami ayat per ayat itu. Bacalah, liriklah terjemahnya. Terjemahnya itu kemudian dipahami apa itu bahan, dan berikutnya kemudian upaya untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah Ustaz. Dan alhamdulillah kita udah pada penghujung podcast hari ini. Masya Allah tabarakallah Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya menjadi berkah dan juga manfaat buat kami, dan insya Allah Allah jadikan kami sebagai orang yang bisa membaca Quran dengan benar, memahami Quran dengan benar, dan juga bisa mengamalkan Quran Ustaz ya, dan juga mengajarkan Quran kepada saudara dan tetangga semua lah pokoknya. Jadi barokah selalu buat para ayah bunda dan abang kakak yang nonton podcast hari ini. Insya Allah diberkahi, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share. Dari kami, dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.